Anda pernah lihat berita soal valuasi perusahaan yang angkanya fantastis, miliaran bahkan triliunan rupiah. Tapi, pernah kepikiran nggak apa sih arti sebenarnya dari angka itu? Hari ini kita bakal bedah tuntas label harga tersebut, kita akan kupas rahasia di baliknya, dan saya jamin cara Anda melihat nilai sebuah bisnis bakal berubah total. Oke, siap. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari satu pertanyaan besar, lalu kita bedah soal likuiditas, lanjut ke soal siapa yang pegang kendali, gimana cara menyimpulkannya, dan ditutup dengan poin-poin kuncinya. Simpel kan? Yuk langsung mulai aja. Oke, bagian pertama. Kita akan mulai dengan skenario yang kelihatannya sih sepele, tapi justru ini yang bakal ngebuka semua misteri tentang valuasi. Anggap aja kita lagi jadi detektif nilai perusahaan. Logikanya ini kan matematika sederhana banget ya. 10% dari 10 miliar ya 1 miliar. Selesai. Tapi, di dunia keuangan yang sesungguhnya, jawabannya hampir selalu salah. Nah, disinilah semuanya jadi menarik. Kenapa bisa begitu? Karena begini, nilai valuasi yang sering kita dengar itu baru titik awalnya aja, cuma puncak gunung es. Nilai yang sebenarnya itu tersembunyi di detail-detailnya. Para profesional nggak berhenti di angka itu. Mereka melakukan penyesuaian. Yuk kita lihat penyesuaian besar yang pertama. Petunjuk pertama kita namanya likuiditas. Mungkin kedengarannya ribet, tapi konsepnya sederhana banget kok. Intinya cuma satu. Seberapa gampang dan seberapa cepat Anda bisa mencairkan investasi Anda jadi uang tunai. Ini faktor yang krusial banget. Nah, istilah kerennya itu DLOM, atau diskon karena kurangnya keterpasaran. Gampangnya gini deh, bayangin Anda punya barang antik yang super langka dan mahal. Keren kan? Tapi pas mau dijual, susahnya minta ampun. Nah, karena susah dijual, nilai praktisnya jadi berkurang dibanding emas yang bisa Anda jual kapan aja. Itulah inti dari DLOM. Analogi ini pas banget buat ngegambarinnya. Saham perusahaan publik yang listing di bursa itu ibarat mobil sejuta umat. Mau jual, gampang, banyak pasarnya. Nah, kalau saham perusahaan swasta atau startup, itu kayak mobil custom. Keren sih, tapi nyari pembelinya butuh waktu, butuh usaha. Waktu dan usaha itu di dunia keuangan ada biayanya. Sekarang kita lihat angkanya. Perhatiin deh tabel ini. Jelas banget kan? Kalau Anda punya saham minoritas di perusahaan swasta, diskonnya bisa sampai 30-50%. Gede banget. Ini bukti nyata kalau kemampuan untuk menjual investasi dengan cepat itu punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Oke, petunjuk kedua. Kalau tadi soal kecepatan menjual, sekarang kita ngomongin soal kekuasaan. Siapa sih yang sebenarnya duduk di kursi pengemudi perusahaan? Siapa yang pegang kendali? Ini penting banget. Nah, di sini ada dua sisi mata uang. Kalau porsi saham Anda kecil dan nggak punya suara, nilai saham Anda kena diskon. Sebaliknya, kalau Anda mau membeli saham sampai bisa mengendalikan perusahaan, Anda harus bayar premi atau harga lebih. Intinya, kendali itu nggak gratis. Biar lebih kebayang, coba lihat gambar ini. Jadi, pemegang saham minoritas itu kayak pemain catur. Anda jago, tapi Anda harus ikutin aturan mainnya. Nah, kalau jadi pemegang saham mayoritas, Anda bukan lagi pemain. Anda itu yang bikin aturan mainnya. Anda bisa ganti CEO, bisa putusin mau jual perusahaan atau enggak. Kekuatan sebesar itu jelas ada harganya kan? Dan lagi-lagi, angkanya nggak bohong. Lihat deh, premi untuk bisa mengendalikan perusahaan swasta itu bisa sampai 70%. Wow! Ini nunjukin betapa mahalnya nilai dari sebuah kendali, kemampuan buat nentuin nasib sebuah perusahaan. Oke, kita udah punya dua petunjuk utama, likuiditas dan kendali. Terus gimana caranya para analis ini menggabungkan semua faktor itu jadi satu angka valuasi yang final? Yuk kita lihat proses akhirnya. Langkah terakhir ini namanya rekonsiliasi. Asal katanya reconcile yang artinya itu mendamaikan. Kenapa mendamaikan? Karena seringkali hasil dari berbagai metode penilaian itu beda-beda. Tugas analis adalah mendamaikan perbedaan itu jadi satu kesimpulan yang logis. Analis yang hebat itu nggak akan cuma pakai satu kacamata. Mereka bakal lihat dari berbagai sudut pandang, kayak nyusun puzzle gitu. Ada kepingan dari data pasar, kepingan dari pendapatan perusahaan, kepingan dari nilai asetnya. Semua harus disatukan biar gambaran besarnya kelihatan utuh. Nah, disinilah letak seninya. Setelah semua data terkumpul, analis akan ngasih bobot ke masing-masing pendekatan. Mungkin untuk perusahaan ini, pendekatan pendapatan paling relevan, jadi bobotnya 50%. Jadi ini bukan soal hitung-hitungan pasti, tapi lebih ke sebuah penilaian profesional untuk sampai ke satu angka yang paling bisa dipertahankan. Jadi, setelah semua penjelajahan kita di dunia valuasi ini, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Mari kita rangkum semuanya. Jadi, kesimpulannya adalah, valuasi itu bukan ilmu pasti.
Ini adalah perpaduan antara sains dan seni. Ada hitungannya, tapi ada juga pertimbangannya. Nilai sebuah perusahaan itu bukan cuma angka di kalkulator, tapi juga cerita soal seberapa gampang sahamnya dijual dan siapa yang pegang kendali. Jadi, lain kali Anda baca berita tentang valuasi sebuah startup yang fantastis, Anda udah tahu kan kalau di balik angka itu ada cerita yang lebih dalam, ada diskon dan premi yang bermain. Pertanyaannya bukan lagi berapa nilainya, tapi bagaimana mereka sampai ke nilai itu. Terima kasih sudah menyimak.